Menurut Bapak, apa sebenarnya masalah dalam pendidikan kita? Oke. Ada 3 problem yang melanda dunia pendidikan, baik secara global maupun khususnya di Indonesia. Pertama adalah pendidikan kita khususnya di Indonesia itu tujuannya adalah nilai, sehingga anak-anak lebih cenderung berpengetahuan namun kurang bisa berkontribusi di masyarakat. Di pendidikan Indonesia gambarannya ada sekolah ujian. Namun di dunia maju pendidikan itu mempunyai lanjutan dan mempunyai target. Misal kalau tingkat TK mereka targetnya adalah pendidikan karakter. Tingkat SD mereka mempelajari baca tulis hitung, pelajaran dasar. SMP itu sudah pemetaan bakat. SMA sudah mengasah bakat. Lalu sampai ke S1 mereka sudah menuju dunia profesional. Nah, sehingga pendidikan Indonesia cenderung di beberapa tempat agak tertinggal. Itu permasalahan pertama. Nah, selain pendidikan itu harus disesuaikan dengan fitrahnya, disesuaikan dengan kebutuhan dunia, ada lagi yang harus diperhatikan, bahwa untuk mengatasi ini pendidikan juga harus menyesuaikan dengan karakter. Karena berdasarkan pendapat Adrian Ruspi, pendidikan di Indonesia itu terlampau membebani anak, sehingga terkadang anak dewasa sebelum waktunya, sehingga mereka lebih cepat berakal tetapi lebih cepat baliknya tetapi tidak berakal. Maka Adrian Ruspi memberikan pendapat dan mewacanakan pendidikan akil balik. Oke. Yang kedua adalah pendidikan di Indonesia itu hanya mengajarkan apa, tidak mengajarkan kenapa. Nah, misal apa yang dipelajari di dunia matematika. Misalnya dia belajar tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya, tetapi tidak diajarin kenapa kita harus belajar matematika. Nah, apa yang diajarkan di pelajaran agama, tidak diajarkan kenapa kita harus belajar agama. Kedua konteks ini memberikan feedback yang berbeda. Kalau kita hanya diajarin apa, maka kita hanya dituntut secara formalitas. Maka pendidikan yang kita lakukan, pengajaran yang kita lakukan, maka akan bersifat formalitas. Karena apa? Tapi kalau kita belajar kenapa, maka kecenderungan kita adalah mencari jawaban dari pertanyaan itu. Sehingga kita lebih mengetahui, lebih memahami konteks dari pendidikan itu, dan kita akan menjadi lebih profesional. Misalnya kenapa kita harus belajar agama? Karena memang agama ini mengajarkan kita sebuah keteraturan dalam kehidupan. Karena agama ini adalah bagian dari sebuah ideologi kehidupan. Karena agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kehidupan di dunia yang selaras dengan masyarakatnya, selaras dengan alamnya, selaras dengan sistemnya. Nah, permasalahan yang ketiga, ada kecenderungan bahwa sekolah itu membunuh kecerdasan murid.
Atau bahasa enaknya, sekolah itu membuat orang tuh seperti robot, tidak memiliki kreativitas. Kita bandingkan dengan pendidikan-pendidikan di Indonesia, misalnya kurikulumnya adalah kurikulum yang sebelum-sebelumnya. Kurikulum yang sebelumnya adalah yang terlampau diktatis, terlampau teoritis. Nah, hari ini pemerintah telah mencanangkan pendidikan berbasis kurikulum merdeka, paradigma baru yang memberikan kebebasan kepada para stakeholder untuk meramu pendidikan, memformulasi pendidikan yang sesuai dengan bakat, yang sesuai dengan kultur lokal, yang sesuai dengan kebutuhan dunia, misalnya kebutuhan global. Namun tidak cukup sampai di situ. Satu lagi yang hilang dalam dunia pendidikan kita adalah miskin nilai-nilai kespiritualitas, sehingga tidak jarang kita melihat pendidik maupun peserta didik seperti zombie. Mereka punya akal tetapi tidak punya hati. Mereka mengajarkan nilai tapi tidak mengajarkan tentang mereka mengajarkan pelajaran tapi tidak mengajarkan nilai, sehingga pendidikan terkadang bebas